Tuhan, Shalom saudara. Shalom. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Luar biasa, amin. Hari ini kita bersuka cita sebab hari ini kita memperingati kenaikan Yesus ke surga, amin saudara. Kita bersyukur sebab kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia tidak hanya mati, dia bangkit dan dia naik ke surga. Firman Tuhan berkata bahwa di tempat Bapa ada banyak tempat bagi kita. Dia menyediakan tempat untuk kita semua. Berbahagialah saudara dan saya sebab kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin saudara. Mari sama-sama kita berdiri bersama. Kita mau naikkan syukur kita pada Tuhan. Kita mau bersuka cita pada pagi hari ini. Haleluya. Mari angkat tanganmu saudara. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu yang selalu nyata atas hidup kami. Hari ini kami memperingati kenaikan-Mu ke surga Tuhan. Kami percaya di tempat Bapa tersedia banyak tempat untuk kami Tuhan. Dan kami orang-orang yang mengasihi Engkau, kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yesus berjanji bahwa kami akan mendapatkan tempat bersama dengan Tuhan Yesus. Hari ini kami bersuka cita, kami mau nyanyikan kebesaran-Mu. Kami mau bersorak memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati ibadah ini mulai dari awal, pertengahan sampai pada tamatnya. Biar nama Tuhan Yesus saja ditinggikan dan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, mari sama-sama saya berkata, amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Mari bersorak bagi Allah kita. Mari bersuka cita. Haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Mari bertepuk tangan. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Keselamatan jiwa kita. Katakan satu-satunya penebus. Satu-satunya penebus. Kalahkan maut. Dia bangkit dan hidup. Bangkit dan hidup. Mari yang bersuka cita lambaikan tanganmu. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Nyanyikan bersama dengan saya. Mari bersorak bagi Allah kita. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Amin. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Keselamatan jiwa kita. Satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Lagi nyanyikan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita. Dia di dalam kita. Di dalam kita. Amin. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Hanya Dia satu-satunya pengharapan kita. Amin. Haleluya. Sama-sama nyanyikan. Para papa papa papa. Para papa papa papa. Para papa papa papa. Para papa papa papa. Para papa papa papa.
kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. haleluya. Tetap bertepuk tangan saudara. Kita mau bangkit bagi Allah kita. Nyanyikan. Bukan bangkit, Semua. nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, Mari bertepuk tangan di atas kepala saudara. nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Lagi. bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Kami mau bangkit. Bukan bangkit, Amin. nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan dialah Raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, Amin. nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, Semua lidah mengaku. Amin. Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja. Dialah Raja. Lagi katakan. Dialah Raja. Mari sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberi, mari tundukkan kepala kita berdoa. Haleluya Yesus, Engkau sumber sukacita kami Tuhan. Hari ini kami berbahagia sebab Yesus yang kami panggil saat ini Engkau sudah mati, bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini waktunya bagi kami untuk memberikan persembahan bagi Engkau. Bapak, Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Berkati pemberian kami, biar pemberian ini dipakai untuk pelebaran pekerjaan-Mu di tempat ini. Bahkan yang belum sempat memberi, kami percaya Tuhan Yesus juga memberkati. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur layak bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara boleh memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu
hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Mari sama-sama katakan, Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Ini kerinduan kami Tuhan. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Amin. Yang datang dengan senang hatinya. Ini seruan kami Tuhan. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Mari angkat tanganmu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Lagi katakan, hadirat-Mu memenuhi. Biarlah Roh Kudus-Mu berkarya di tengah kami Tuhan. Hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari lebih sungguh katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, ya Tuhan. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan.
haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, penuhi kami, penuhi kami, Roh Kudus. Biarlah baralah basikaralah baralah 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 baralah. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan Engkau Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tempat ini, Kau hadir menjamah hati kami. Kiralah baralah 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 bayaralah basikaralah baralah. Engkau melihat kerinduan kami Tuhan. Kami rindu lebih dalam lagi menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu lebih dalam lagi masuk di dalam hadirat-Mu. Kiralah baralah 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 baralah. Kiralah baralah basik, kiralah baralah basarabo. Haleluya, haleluya Tuhan. Ini penyembahan kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak disembah, Kau yang layak terima pujian. Haleluya. Sebab Engkau sumber pertolongan kami Tuhan. Tiada seperti-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiralah baralah 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 basi baralah baralah baralah. Kiralah baralah basi kiralah baralah 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 basi kiralah baralah. Kiralah baralah 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 basi kiralah baralah. Penuhi kami Roh Kudus, jamah hati kami. Sebab Engkau Tuhan yang mendengar seruan kami, Engkau Tuhan yang mendengar seruan doa kami Tuhan. Kiralah baralah 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 basi kiralah baralah baralah. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kiralah baralah 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 basi kiralah baralah. Kiralah baralah baralah basi kiralah baralah baralah baralah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Karena kami percaya Tuhan, di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Amin, Yesus. Kami percaya di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kebaikan Tuhan. Amin. Ada mujizat Tuhan. Amin, Yesus. Kami yakin Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari buka tanganmu di hadapan Tuhan semua. Terima kasih Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
terjadi di sini. Mari kita bangkit berdiri bersama saudara. Segenap jiwaku memujimu. Amin. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Katakan kesembuhan. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yesus. Haleluya, haleluya. Sungguh kami percaya Tuhan, kalau Engkau hadir bersama dengan kami, Engkau akan melakukan sesuatu yang besar atas hidup kami. Karena Engkau adalah Tuhan yang kami percayai. Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Kehadiran Tuhan dalam setiap persekutuan kami akan mendatangkan kuasa. Kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk melepaskan kami dari keterikatan kami oleh kuasa-kuasa kegelapan, kuasa untuk melepaskan kami dari segala pekerjaan kuasa iblis yang mau menjatuhkan kami, yang mengikat kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menolong kami seberapa kami yang mengikuti akan acara ibadah online pada pagi hari ini. Akan ada sesuatu yang Engkau lakukan bagi kami semua. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami bersyukur pada saat ini kami akan kembali mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu itu hidup dan berkuasa, yang akan membawa kami itu semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Bapa, terima kasih urapi hamba-Mu Tuhan, agar supaya setiap apa yang keluar dari mulut hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Roh Kudus, urapi kami semua, urapi hamba-Mu ini Tuhan, biar sungguh-sungguh nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Selamat pagi dan selamat kita beribadah kembali di dalam ibadah peringatan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur saudara-saudara bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat bersekutu dengan Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah yang akan saya sampaikan kepada kita semua itu berjudul Menanti Pengharapan yang Pasti. Menanti pengharapan yang pasti. Sebelumnya mari kita akan baca di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat 48. Kemudian kita akan sambung di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai ayat 9 sampai ayat 11. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, ini Yesus berkata kepada murid-muridnya, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci.
Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kita sambung di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga merupakan rangkaian peristiwa yang tidak bisa dipisahkan dari kelahiran Yesus ke dunia, kematiannya, dan kebangkitannya. Saudara, semua peristiwa ini Yesus berkata di dalam Injil Lukas tadi harus digenapi sesuai dengan kitab Taurat Musa dan juga kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Dan ini juga disampaikan oleh Yesus ketika dia masih bersama-sama dengan muridnya di dalam melayani. Dia menyampaikan bahwa apa yang nanti akan Yesus alami, apa yang nanti akan terjadi dalam kehidupan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari apa yang kita sudah baca, bahkan apa yang sudah diceritakan di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, sampai pada kenaikan Yesus, maka saudara-saudara, dalam peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, maka kita bisa memaknai tentang kehidupan Yesus dari kelahiran sampai kenaikannya. Ada 3 hal yang penting yang patut saya sampaikan kepada kita semua, kepada saudara-saudara jemaat Tuhan, bahkan setiap mereka yang bisa mendengarkan atau melihat akan acara ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama yang saya akan sampaikan dalam memaknai kehidupan Yesus dari kelahiran sampai kenaikannya, yang pertama adalah bahwa kenaikan Yesus ke sorga adalah bukti bahwa Yesus itu berasal dari sorga, bukan dari dunia. Sekali lagi saya mau mengatakan bahwa kenaikan Yesus ke sorga itu adalah bukti bahwa Yesus itu memang berasal dari sorga dan bukan dari dunia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus pernah berkata di dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ke-11. Yesus berkata bahwa dalam Injil Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Saudara perhatikan ayat ini. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia, selain daripada Yesus yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di sini Yesus mau menegaskan bahwa Yesus memang berasal dari sorga. Itulah sebabnya Dia harus kembali kepada posisinya yang semula. Karena Dia adalah Allah.
Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Itulah sebabnya Yesus menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang naik ke sorga selain daripada Dia, selain dari Yesus yang turun dari sorga, yaitu anak manusia. Saudara-saudara, Yesus harus kembali kepada posisinya yang semula sebagai Allah, sebagai pencipta, sebagai Bapa, dan juga sebagai Raja di atas segala raja. Saya teringat kata-kata Yesus kepada Pilatus ketika Yesus ditangkap dan dia berdiri di hadapan Pilatus. Dalam Injil Yohanes 18 ayat 36 sampai ayat ke-37, Yesus menjawab apa yang dikatakan oleh pertanyaan yang disampaikan oleh Pilatus. Yesus berkata demikian, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Ayat yang ke-37, maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi saudara, Yesus mau mengatakan kepada Pilatus dan kepada kita semua bahwa kerajaannya itu bukan dari dunia. Kerajaannya itu bukan ada di dunia. Kalau bukan ada di dunia, berarti di mana kerajaannya? Kerajaannya itu berarti dalam kerajaan sorga. Karena itu ia tidak membantah apa yang ditanyakan oleh Pilatus. Engkau adalah raja? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tidak menampik atau Yesus tidak membantah. Yesus hanya berkata, engkau adalah raja. Ya, untuk itulah aku lahir. Karena memang aku raja, maka untuk itulah aku lahir. Untuk itulah aku datang ke dunia. Yesus tidak membantah perkataan dari Pilatus. Dia mengakui bahwa memang dia adalah raja. Raja bukan di dunia. Karena kerajaannya itu ada dalam kerajaan sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya hal yang pertama yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, bahwa kenaikan Yesus ke sorga adalah bukti bahwa memang Yesus berasal dari sorga dan bukan dari dunia. Hal yang kedua yang saya mau sampaikan kepada kita, bahwa kenaikan Yesus ke sorga memberikan kepada kita kepastian tempat tinggal bagi setiap orang yang percaya. Saudara-saudara, sekali lagi, kenaikan Yesus ke sorga memberikan kepastian kepada kita sebagai orang percaya bahwa tempat tinggal kita itu sudah tersedia. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, coba kita baca di dalam Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Jelas Yesus itu berkata bahwa dia pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang percaya. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada yang berkata,
itu kan hanya bagi murid-murid Yesus. Nanti kalau Yesus datang, ya sudah pasti murid-murid Yesus mendapatkan tempat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penyediaan tempat di sorga bukan hanya untuk orang-orang tertentu, bukan untuk kelompok orang tertentu, bukan untuk bangsa tertentu. Dalam hal ini bangsa Yahudi, tidak saudara. Saya teringat kata-kata Yesus kepada Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Yesus berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, itu berarti bahwa penyediaan tempat di sorga bukan hanya untuk orang-orang tertentu atau untuk murid-muridnya saja, tetapi bagi setiap orang yang percaya, maka dia akan diselamatkan. Diselamatkan itu berarti mendapatkan tempat di sorga. Ada sebuah kepastian tempat di sorga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya saudara perhatikan, pada waktu Yesus lahir ke dunia di kandang Bethlehem, saudara, dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-11, para malaikat menyambut kelahiran Yesus. Kata malaikat kepada para gembala, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara coba perhatikan ayat ke-10 lagi, saudara. Malaikat itu berkata, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Itu berarti bahwa kelahiran Yesus ke dunia itu mendatangkan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Kenapa demikian? Karena Yesus datang untuk menyelamatkan manusia berdosa. Untuk supaya manusia-manusia berdosa ini bisa dibenarkan di dalam Yesus. Dan kemudian dia mendapatkan tempat di sorga. Itulah tujuan Yesus datang. Sama seperti kata-kata Yesus kepada Pilatus. Karena dia adalah raja. Dia yang dari sorga. Dia yang memiliki sorga, itu kerajaan sorga. Untuk itulah dia lahir. Untuk itulah dia datang ke dunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya pastikan tempat saudara telah tersedia. Pastikan tempat saudara telah tersedia dalam kerajaan sorga. Karena itu saudara-saudara, percayalah kepada Yesus. Sama seperti Injil Yohanes 14 ayat 1 tadi berkata, saudara, Yesus berkata, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saudara-saudara, kalau kita percaya kepada Yesus, itu berarti kita juga percaya kepada Allah yang maha besar. Kita juga percaya pada Allah yang maha kuasa, pada Allah pencipta alam semesta. Itulah sebabnya Yesus memberikan jaminan bahwa tempat kita nanti pasti, karena Yesus menyediakan tempat di sorga. Percaya kepada Yesus, itu berarti percaya kepada Allah, maka kita akan mendapatkan anugerah Allah yang besar. Kita akan mendapatkan kasih karunia Allah yang besar, yaitu tempat dalam kerajaannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang ketiga saudara, yang pertama tadi bahwa kenaikan Yesus ke sorga membuktikan bahwa dia itu memang berasal dari sorga, bukan dari dunia. Dan yang kedua tadi, kenaikan Yesus ke sorga memberikan kepastian bagi kita yang percaya, yaitu kepastian tempat tinggal. Saudara, dan yang ketiga, kenaikan Yesus ke sorga memberikan kepastian bahwa dialah yang akan datang kembali ke dunia untuk menjemput setiap orang yang percaya kepada dia.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenaikan Yesus ke sorga memberikan kepastian bahwa bahwa Yesus itulah yang akan datang ke dunia untuk menjemput setiap orang yang percaya kepada Dia. Saudara-saudara, Alkitab telah menuliskan secara jelas, secara terperinci, secara sistematis tentang siapa Yesus itu. Tentang siapa Isa Al-Masih itu. Itu sudah dijelaskan secara jelas, terperinci dan sistematis. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya kenaikan Yesus ke sorga itu memberikan kepastian bahwa Dia jugalah yang akan datang ke dunia. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal 1 ayat 11. Saudara-saudara perhatikan bagian B-nya. Ini adalah kata-kata kedua malaikat yang tiba-tiba berada di samping dari orang-orang yang hadir saat itu, murid-murid Yesus, ketika Yesus terangkat ke sorga. Malaikat itu berkata, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Yesus ini, saudara, bukan Yesus yang lain, bukan Isa Al-Masih yang lain, tetapi Yesus ini yang masih bersama-sama tadi dengan murid-muridnya. Yesus itulah juga yang sudah naik ke sorga. Dan Dia juga akan datang sama seperti ketika murid-muridnya melihat Dia naik ke sorga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa ini, peristiwa kenaikan Yesus ke sorga, membuat murid-murid Yesus yang hadir pada saat itu sangat terpukau, bahkan terpaku, sehingga mereka terus menatap ke langit. Saudara-saudara, saya tidak bisa membayangkan bagaimana situasi keadaan murid-murid Yesus pada saat itu. Mereka tidak pernah terpikirkan bahwa Yesus yang selama ini bersama-sama dengan mereka, yang kurang lebih 3,5 tahun bersama-sama dengan mereka, ternyata bahwa Yesus itu benar-benar adalah Allah. Yesus itu adalah benar-benar Tuhan. Yesus itu adalah benar-benar satu pribadi yang memiliki sorga. Ternyata Dia sungguh-sungguh, Dia kembali naik ke sorga. Saudara-saudara, suatu peristiwa yang sangat memukau, sehingga murid-murid Yesus terpukau dan terpaku menatap ke langit. Mereka terus-terus melihat ke langit, sampai mungkin tidak kelihatan lagi dari mata mereka Yesus itu. Dan mereka dikejutkan dengan suara, yaitu kedua malaikat. Kedua malaikat itu berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit?" Saudara, karena mata mereka menatap terus ke langit. Dan kedua malaikat itu harus berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya saudara, di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 52 sampai 53 saudara, di dalam Kisah Para Rasul tidak ditulis, tetapi di dalam Lukas 24 ayat 52 sampai ayat 53, karena begitu terpukaunya mereka, sehingga mereka sujud menyembah kepada Yesus yang sementara terangkat itu. Dan kemudian dikatakan mereka pulang ke Yerusalem dengan bersuka cita.
Dan ayat yang ke-53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara-saudara bisa membayangkan bagaimana sukacita besar murid-muridnya ketika mereka melihat kenyataan bahwa Yesus yang bersama-sama dengan mereka sungguh-sungguh adalah Allah. Dialah yang empunya kerajaan sorga, sehingga mereka penuh dengan sukacita dan mereka selalu berada di dalam bait Allah sambil memuliakan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang saudara, kalau Yesus sudah naik ke sorga, tinggal satu peristiwa lagi yang akan digenapi. Karena semua yang tertulis dalam Alkitab itu pasti digenapi. Tidak ada satupun yang tidak digenapi. Semua pasti digenapi. Sisa satu peristiwa lagi saudara, yaitu kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh malaikat dan apa yang dikatakan juga oleh Yesus, bahwa dia akan pergi kepada Bapanya di sorga. Dan saudara, saya begitu yakin sesuai dengan apa yang dituliskan oleh firman Tuhan, bahwa kedatangannya yang kedua kali tidak akan seperti kedatangan yang pertama. Kedatangan yang pertama seperti seorang bayi yang tidak berdaya. Kedatangan yang pertama, dia adalah seorang yang begitu sederhana. Sehingga ada begitu banyak orang yang meremehkan dia, melecehkan dia, yang menghina dia. Kedatangan yang pertama, dia disiksa, kemudian dia disalibkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi firman Tuhan menyatakan bahwa kedatangannya yang kedua itu adalah sebuah kedatangan yang sungguh telah digambarkan oleh firman Tuhan, bahwa kedatangannya yang kedua itu sama seperti yang Yesus sendiri mengatakannya. Dalam Injil Matius pasal 24 ayat 30, Yesus berkata, pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Saudara-saudara, dia akan datang kembali pada kali yang kedua. Dan dikatakan orang akan meratap, orang akan menangis. Mungkin ini adalah sebuah penyesalan bahwa kenapa kami tidak percaya kepadanya. Saudara-saudara, Injil Lukas 21 ayat 27 juga. Dan kemudian Markus 13 ayat 36 juga mengatakan seperti ini. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Saudara-saudara, kedatangan Yesus pada kali yang kedua bukan seperti orang yang tidak berdaya lagi, tetapi dia datang dengan segala kemuliaannya. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan bahwa dia adalah raja di atas segala raja, karena dia yang memiliki kerajaan bukan di dunia ini. Jadi Yesus datang kembali sebagai raja di atas segala raja, dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Kemudian saudara-saudara, kedatangan yang kedua itu adalah sebagai hakim. Sebagai hakim yang agung. Yesus juga berkata, Injil Matius 16 ayat yang ke-27. Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Bukankah ini dia datang sebagai hakim? Dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kedatangannya itu sebagai hakim yang agung untuk menghakimi semua manusia. Tetapi berbahagialah setiap orang yang percaya kepada Dia. Kita memang akan berhadapan dengan pengadilan, tetapi pengadilan itu untuk membawa kita dalam kemuliaannya dan memberikan upah
sesuai dengan perbuatan kita. Saudara-saudara, kedatangannya yang kedua adalah sebagai Bapa untuk menjemput anak-anaknya. Karena itu di dalam Injil Yohanes 14 ayat 3 tadi, saudara-saudara, Yesus berkata bahwa dia akan pergi ke sorga. Dia akan menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Dan dia juga akan datang kembali dan akan membawa setiap orang percaya ke tempatnya, supaya di mana Yesus berada, di situ pun orang percaya itu berada. Saudara-saudara, alangkah indahnya saudara, bahwa kita yang percaya kepada Dia, kita akan mendapatkan upah yang luar biasa. Saudara, kenaikan Yesus memberikan kepastian bahwa Dia akan datang kembali untuk menyediakan tempat bagi kita, membawa kita pada kemuliaannya. Inilah yang menjadikan kita sebagai orang-orang percaya yang menanti pengharapan yang pasti, saudara. Sekali lagi, inilah yang menjadikan kita sebagai orang-orang percaya, kita sedang menantikan sebuah pengharapan yang pasti. Kenapa saya katakan pasti? Karena kita pasti masuk surga. Karena kita percaya bahwa tempat kita itu sudah di surga. Itu tempat yang pasti. Pasti karena ketika Yesus datang kembali, maka kita akan menyambutnya dan melihat kedatangannya di atas awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Saudara-saudara, 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18. Firman Tuhan berkata, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya juga membayangkan bagaimana peristiwa nanti akan terjadi. Kedatangan Yesus pada kedua kali. Firman Tuhan berkata akan ada bunyi sangkakala yang luar biasa. Dan Tuhan sendiri akan turun. Sama seperti para malaikat mengatakan, sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga, begitu juga dia akan turun ke dunia. Saudara-saudara, saya tidak bisa membayangkan akan ada pertemuan akbar yang mulia. Saudara-saudara, dikatakan orang yang percaya terlebih dahulu dibangkitkan untuk menyambut kedatangan Yesus. Dan kalaupun kita masih hidup, maka kita akan diubahkan. Kemudian kita menyambut kedatangannya dalam kemuliaannya. Saudara-saudara, pertemuan akbar. Kita bisa bertemu dengan pencipta kita. Kita bisa bertemu dengan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Tetapi juga kita bertemu dengan saudara-saudara yang kita kasihi, yang sudah lebih dulu mungkin meninggal, tetapi mereka sudah dibangkitkan. Mereka yang percaya, firman Tuhan katakan akan terlebih dahulu dibangkitkan. Sehingga kita bersama-sama dengan Dia untuk menyambut kedatangannya dengan penuh kemuliaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat lagu lama, saudara. Ya, lagu lama di mana kata-katanya seperti ini, ada pertemuan di udara. Pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Saudara-saudara, inilah sebuah kepastian ketika kita sebagai orang percaya yang menanti kedatangannya. Dan kedatangan yang kedua itu pasti. Yang datang itu adalah Yesus Kristus yang sudah
menyelamatkan kita. Yang sudah mati dibangkitkan naik ke sorga. Saudara-saudara, karena itu mari kita tetap bertekun dalam situasi apapun. Memang saudara, hidup ini tidak mudah. Apalagi kita sekarang berada dalam situasi yang tidak baik. Kita mengalami pandemi COVID-19. Satu keadaan yang menakutkan. Saudara-saudara, seharusnya kita sebagai orang percaya tidak perlu kaget. Karena semua itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Saudara-saudara, sebagai orang yang percaya, kita harus berpegang pada firman Tuhan. Sebab semua yang tertulis dalam firman Tuhan itu benar adanya dan itu akan digenapi. Dan sekarang saudara, menjelang kedatangan Yesus pada kali yang kedua, memang sudah tertulis akan datang masa yang sukar. Dan itu sudah dan sedang digenapi. Fenomena-fenomena alam yang aneh-aneh dan juga menakutkan itu sedang terjadi. Saudara, penyakit sampar, penyakit menular seperti COVID-19 itu sedang terjadi. Kejahatan-kejahatan juga semakin bertambah. Itulah sebabnya Yesus berkata pada akhir zaman, maka kasih orang banyak itu akan menjadi tawar. Orang sudah tidak lagi memiliki kasih. Begitu egois. Dan inilah yang kita lihat sekarang. Peperangan, pertikaian antar bangsa itu terjadi dan semakin nyata. Dan ini memang sudah tertulis dalam Alkitab. Tetapi saudara-saudara, sekalipun itu kita alami, tetapi Yesus sudah memberikan kita sebuah kepastian. Semuanya itu boleh terjadi, tetapi ingat bahwa Yesus akan menyertai kita. Tuhan Yesus tidak pernah biarkan kita. Karena itu sebagai ayat yang terakhir, saudara, dalam Yakobus 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-8, di mana judul perikop dari Yakobus ini, itu bertemakan bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, memang situasi sekarang tidak baik. Tetapi firman Tuhan mau mengatakan kita harus sabar. Sama seperti petani yang menantikan hasil yang sangat berharga. Dan hasil itu pasti dia akan dapatkan. Begitu juga kita sebagai orang percaya. Kita harus sabar menanti waktunya Tuhan. Kita harus meneguhkan hati kita. Teguhkan iman kita untuk tetap percaya kepada Yesus. Apapun yang kita alami. Karena Tuhan tahu memberi apa yang terbaik. Di dalam Yakobus 5 ayat 11 saudara, sebagai ayat yang terakhir sekali ya. Dikatakan sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Dan kamu juga telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Orang yang bertekun dalam segala sesuatu. Sekalipun dalam penderitaan, dalam kesulitan. Tuhan tahu melakukan apa yang terbaik. Sama seperti yang dia lakukan kepada Ayub. Itulah sebabnya dikatakan kita tahu apa yang Tuhan sudah lakukan kepada Ayub. Tuhan menunjukkan belas kasihannya. Saudara, Tuhan menyediakan sesuatu yang terbaik bukan saja nanti ketika kita tinggalkan dunia ini. Tetapi selama kita berada di dunia ini saudara. Dalam kita mengalami kesulitan. Kalau kita tetap percaya kepada Dia. Tetap bertekun di dalam Dia. Maka Tuhan akan membuat sesuatu yang terbaik bagi kita. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Sebab Dia adalah Bapa yang baik. Bapa yang memperhatikan anak-anaknya. Tetaplah bertekun. Tetaplah bersabar. Kuatkan hati saudara, kuatkan hati kita semua. Dan selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan akan membuat segala sesuatu indah
pada waktunya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Saudara-saudara, kita akan menyanyikan satu pujian. Kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Yesus yang kita percayai adalah Yesus yang memberikan kepada kita kepastian. Dia menyediakan tempat bagi kita dalam kerajaannya, kerajaan sorga. Dan dia berjanji dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Supaya di mana dia berada, saudara dan saya juga berada. Pastikan tempatmu sudah tersedia. Dengan percaya dan beriman kepada Yesus. Haleluya, haleluya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Tuhan, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Saudara, selama kita masih bernafas, selama Tuhan masih memberikan kita kesempatan, jangan lewatkan waktu ini berlalu sia-sia. Pastikan kalau Yesus datang pada kali yang kedua, saudara dan saya akan bersama-sama Dia dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus pernah berkata, apa gunanya kita memiliki isi dunia, tetapi kita kehilangan nyawa kita atau jiwa kita binasa. Saudara-saudara, kita boleh berusaha. Memang juga kita mengalami berbagai-bagai situasi yang tidak baik. Tetapi tetaplah percaya kepada Dia. Teguhkan hatimu. Tetap memandang kepada Dia. Sembahlah Yesus. Tuhan akan membuat semuanya indah pada waktunya. Hanya Dialah yang patut kita sembah. Dia pasti akan datang kembali. Sisa peristiwa inilah yang kita nantikan. Bahwa Yesus akan segera datang. Tanda-tanda zaman sudah menunjukkan begitu jelas dan semakin nyata. Bahwa kedatangan anak manusia kedua kali tidak lama lagi. Persiapkan hatimu. Haleluya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah, mari kita sembah Yesus, ya Tuhan, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah, mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan
masih ada. Sembahlah Yesus selama-lamanya. Lagi katakan, Mari kita sembah Yesus, ya Tuhan, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. selama waktu ini masih ada. Sembahlah Yesus, Sembahlah Yesus selama-lamanya. selama waktu ini, Selama waktu ini masih ada. Sembahlah Yesus selama-lamanya. selama waktu ini, Selama waktu ini masih ada. Sembahlah Yesus selama-lamanya. Biarlah Roh Kudus yang akan terus bekerja dalam hati kami masing-masing. Roh Kudus yang akan bekerja di tengah-tengah jemaat Tuhan. Bahkan setiap telinga yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Karena kedatangan-Mu pada kedua kali adalah sesuatu yang pasti. amin, amin. Kedatangan-Mu kedua kali sebagai hakim yang agung. Ya, Yesus. Sebagai raja di atas segala raja. Untuk dapat memberikan upah kepada setiap orang yang sudah percaya kepada Engkau. Tetapi juga memberikan hukuman bagi setiap orang yang tidak percaya. Tuhan, tolonglah kami semua. Engkau Tuhan dengan kuasa-Mu Roh Kudus akan bekerja di tengah-tengah bangsa ini. Bahkan di tengah-tengah dunia ini. Agar supaya semakin banyak jiwa boleh diselamatkan. Setiap telinga yang mendengarkan firman Tuhan dan hati yang terbuka dan meresponi akan firman Tuhan. Ya, Yesus. Mereka akan mendapatkan kasih karunia keselamatan dari Tuhan. Amin, amin. Inilah yang menjadi doa dan kerinduan kami. Supaya bukan hanya kami yang diselamatkan. Tetapi saudara-saudara kami. Amin. Saudara-saudara kami yang ada di negara kami yang tercinta. Itu juga akan banyak yang diselamatkan. Tuhan, Engkau taruh kasih-Mu kepada kami sebagai orang yang percaya. Untuk kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Untuk dapat menjadi saksi-saksi Kristus. Saksi kebenaran. Bahwa Engkaulah Yesus Tuhan dan Allah yang sesungguhnya. Amin, amin. Engkau yang memiliki sorga itu. Yang akan menyediakan tempat bagi setiap orang percaya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus akan terus menerangkan lebih jauh lagi. Hamba terbatas, tetapi pekerjaan Roh-Mu tidak pernah terbatas. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam hati setiap telinga yang mendengar dan yang meresponi akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita Haleluya. kasih tepuk tangan bagi Tuhan Haleluya, kita. haleluya. Untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Inilah permohonan kami kepadamu Tuhan. Jadikanlah kami bejana-bejana Tuhan. Agar supaya kehidupan kami dapat memberikan makna bagi banyak orang. Agar kehidupan kami dapat mempermuliakan Tuhan. Agar dengan demikian kami tidak hidup untuk diri kami sendiri. Tetapi kami mau hidup bagi Tuhan. Amin. Dan juga bagi sesama kami. Karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi kami. Sebelum Engkau naik ke dalam kerajaan-Mu Tuhan, Engkau sudah menyampaikan pesan untuk kami dapat menjadi saksi-saksi Kristus. Dimanapun kami berada, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, terima kasih. Kami percaya seberapa banyak telinga yang sudah mendengar. Semua kami sudah dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Semua kami sudah diberkati oleh Tuhan.
Kami percaya berkat Tuhan melimpah atas kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, semuanya terpelihara dalam kasih karunia Allah. Semuanya akan terus bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Engkau dengan benar. Situasi seburuk apapun yang kami hadapi, tetapi kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Sebab kami percaya Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau yang sudah berjanji bahwa Engkau menyertai kami sampai pada akhir zaman. Tuhan tidak biarkan kami. Tuhan akan menolong kami dalam segala sesuatu. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah jemaat Tuhan. Inilah setiap umat Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami. Engkau tahu situasi yang sedang terjadi. Kami hanya menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Pemerintah kami mulai dari presiden, wakil presiden, juga para menteri, para pengambil kebijakan di negeri ini, baik di pusat sampai di daerah. Anggota-anggota legislatif Tuhan, sebagai wakil rakyat, semuanya dapat bersatu hati. Bersama juga dengan aparat negara, TNI, Polri, semuanya bersatu hati. Untuk sama-sama Tuhan menciptakan situasi yang baik. Pemerintah dapat memberikan kesejahteraan kepada bangsa, kepada rakyat Indonesia. Tuhan, memang dengan kekuatan manusia semuanya itu terbatas. Tetapi campur tangan Tuhan, itulah yang akan membuat segala sesuatu akan berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati bangsa negara kami. Biarlah belas kasihan Tuhan turun atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk kota kami, kota Palu, dan juga daerah Sulawesi Tengah. Tuhan tolong gubernur, wali kota, kepala-kepala daerah, bahkan di seluruh tanah air kami, pemimpin-pemimpin daerah juga diberikan hikmat dan kemampuan untuk dapat mengambil langkah-langkah yang tepat, untuk dapat mengatasi situasi yang sulit seperti ini. Tuhan, kami berdoa juga untuk seluruh masyarakat Indonesia, supaya taat dan patuh pada kebijakan pemerintah. Karena kami percaya Tuhan, Engkau mengajar kami untuk taat pada pemerintah. Oh Bapa, sebab pemerintah adalah wakil Tuhan di dunia. Ajar kami Tuhan untuk taat. Karena kami percaya Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ketika kami mau melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terinfeksi dengan COVID-19. Kami selalu berdoa, Tuhan tolong Tuhan. Biarlah kekuatan, kesehatan Tuhan karuniakan. Tingkatkan imunitas mereka Tuhan. Agar supaya setiap pengobatan diberikan oleh para dokter, perawat, itu bisa berfungsi dengan baik. Dalam nama Yesus, para dokter dan para perawat semuanya Tuhan juga dilindungi oleh Tuhan. Oh Bapa di surga, hanya inilah yang dapat kami sampaikan kepadamu Tuhan. Karena kami tidak berdaya dengan kekuatan kami. Kami mohon pertolongan dan kuasa-Mu untuk bekerja di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi kami serahkan seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan dalam berbagai-bagai kesulitan, beban-beban hidup. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan menjaga, Tuhan memelihara, Tuhan melindungi kami semua. Berkati juga anak-anak muda yang sudah mempersiapkan sehingga acara ibadah online ini bisa berlangsung dengan baik. Tuhan tolong mereka, masa depan mereka, masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Semua pelayanan-pelayanan yang sudah mereka lakukan, kami percaya akan menjadi berkat bagi setiap orang yang melihatnya dan mengikuti ibadah-ibadah online ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Kemuliaan, kehormatan hanya bagimu. Mari saudara angkat tanganmu. Mari sekali lagi kita bersyukur. Kita berterima kasih buat segala berkat Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinariku dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Terimalah berkat dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih setia Tuhan yang akan terus menyertai kita. Sukacita damai sejahtera Allah akan meliputi kita semua. Menjaga, memelihara, melindungi kita. Serta memberkati kita semua. Mulai saat ini, besok dan seterusnya. Sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Untuk menjemput kita semua. Masuk dalam kemuliaannya. Kekal selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.